Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk edisi yang ke sekian kalinya. Lali bisa Firo 132. Iyalah, tidak usah dihitungi ya, siji-siji nanti muda. Pokoknya jalan aja, sak sempat-sempatnya, sak kuat-kuatnya. Nek basa Jawane sak kober-kobernya. Tidak harus dipaksa. Semoga ada manfaatnya. Kan gitu aja kita mendoakannya ya. Banyak yang ngirim ke Facebook, banyak yang tanya ke WA saya, apa boleh ngaji ini dipakai untuk ngajar, dipakai untuk bikin tugas kuliah. Ya jawabannya ya silahkan saja. Ini ketika sudah keluar dari saya, itu berarti milikmu semua, hakmu. Tidak ada plagiat-plagiatan. Wong ini bukan milikku Yohan, saya cuma dititipi sama yang punya ilmu, kebetulan cuma keliwatan saja. Jadi pakailah siapa yang butuh. Mungkin kamu sedang ngajar di mana, butuh itu pakailah. Sak slide-slide-nya pakailah. Kalau pas butuh, hapusin namaku itu yang di situ, ndak apa-apa. Ya, kalau memang butuh lah nanti kamu izin ada namaku kan, dihapus saja ndak apa-apa. Ya, jadi hak ciptanya teori-teori filsafat-filsafat yang saya sampaikan ini tidak ada padaku. Kalau pas Ibnu Arabi ya hak ciptanya Ibnu Arabi, kamu fatihailah Ibnu Arabi, mintalah ijazah ke beliau. Kalau saya cuma keliwatan saja. Jadi tidak apa-apa, dipakai saja sebebas-bebasnya, asal untuk yang baik-baik. Ya. Oke, jangan dipakai untuk yang jelek-jelek. Untuk gaya, untuk sombong-sombongan, ya ojo lah. Saya sendiri aja masih nggak berani mengklaim ngerti macam-macam. Kamu nggak boleh gaya dengan filsafat-filsafat yang kita kaji tiap Kamis. Kita semua yang ada di ruangan ini makomnya masih murid. Semuanya masih murid termasuk saya. Masih banyak yang harus dilengkapi, baik khazanah pengetahuan maupun khazanah kehidupan kita. Jadi itu ya. Mohon maaf kalau tidak tak jawab satu-satu yang di inbox, yang di Facebook. Kelihatannya di YouTube juga ada beberapa. Jadi monggo dipakai saja. Oke, malam ini kita ketemu lagi sama beliau, Ibnu Arabi. Seingat saya mungkin 3 atau 4 jangan-jangan kali ini saya ngomong Ibnu Arabi. Sejak dulu ketika filsafat Islam awal-awal juga sudah Ibnu Arabi. Kemarin waktu kita filsafat kebebasan juga sudah ngomong Ibnu Arabi. Malam ini ketemu lagi dengan beliau dalam Insan Kamilnya. Ya nanti kita lihat ada apa dengan konsep insan kamilnya Ibnu Arabi. Yang jelas akan sangat jauh berbeda dengan 4 orang tokoh yang sudah kita bahas sebelumnya tentang manusia istimewa. 4 tokoh yang kita bahas sebelumnya, insan kamil itu lahir ketika seseorang meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi nanti di Ibnu Arabi justru seseorang jadi kamil
ketika dia membuang segala sesuatu. Jadi kebalikannya. Beda sama Nietzsche dengan Superman-nya, dengan will to power-nya. Beda sama Weber dengan kekuasaan karismatiknya yang menundukkan orang lain. Beda dengan Iqbal dengan kepercayaan diri dan eksistensialnya. Beda dengan Ali Syariati dengan rausan fikir dan ideologinya. Malam ini Ibnu Arabi justru menyarankan kita untuk membuang semua atribut-atribut yang tidak penting itu, sehingga kita kenal kesejatian kita. Genrenya beda. Malam ini kita genrenya tasawuf, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi itu Ibnu Arabi. Saya tidak harus mengulang ya riwayat hidupnya. Dia lahir 1165, nanti meninggal 1240. Umurnya pas 75 tahun. Sering saya ceritakan, di umur yang hanya 75 karyanya nyampe ratusan. Jadi 2-3 kali lipat dari jumlah umurnya. Itu Ibnu Arabi. Dan konon kalau nulis bahannya bukan akal tapi ilham, intuisi. Kalau bahasanya Ibnu Arabi, ada yang didiktekan oleh Nabi, ada yang bahkan didiktekan oleh Allah. Tapi jalurnya bukan didiktekan, itu jangan dibayangkan terus ada Nabi sebelahnya, ayo B, tulis B, ya enggak gitu. Jadi pengetahuannya itu masuk satu demi satu terus dia nulis. Dan konon kalau dia sudah nulis enggak bisa berhenti sampai kitabnya selesai. Jangan dibandingkan dengan kamu nulis kitab, apalagi yang filsafat kebahagiaan itu ya. Nulisnya lama, setahap demi setahap, entah sejak berapa bulan yang lalu sekarang baru muncul. Kalau Ibnu Arabi tidak begitu, dia pegang pena, dia akan nulis sampai tamat. Ya sampai tamat itu bukan berarti dia tidak makan, tidak minum. Tapi aktivitasnya nulis itu tidak berhenti sampai dia menamatkan sampai bab terakhir. Oke, itu Ibnu Arabi. Cerita-cerita kedahsyatannya, karomahnya sangat banyak. Silahkan dicari sendiri. Kalau saya kebanyakan cerita yang karomah-karomah, biasanya orientasimu geser. Tidak lagi ke ilmunya, tidak lagi ke hikmahnya, tapi kamu ingin sakti kayak Ibnu Arabi. Biasanya kan kamu gitu, kamu tertariknya tokoh-tokoh sufi itu kan pada cerita-cerita luar biasanya. Begitu masuk ke tahap suluknya, kamu sudah mundur semua. Pinginnya langsung sakti. Nah itu kelemahan kita selama ini ya. Oke, ini nanti agak panjang slide-nya. Insan kamil. Kita lihat ya, nanti beberapa slide saya harus ngadep ke sana karena kacamatanya ketinggalan. Ya, oke. Jadi insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya sisipan-sisipan istilah insan kamil. Yang itu nanti oleh beberapa muridnya, khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini, Al-Jili, yang nulis kitab Insan Kamil. Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi. Konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang, al-insan, al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang
casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai, atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nazar, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa tidak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang, tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya
menyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Kan yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu, ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke. Biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmu'. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos, sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu
menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu dari wahdatul wujud lahirlah